Mohon tanya Ustazah dalam keadaan bagaimana dan contohnya ketika boleh meninggalkan sholat. Mohon jawabannya. Sholat yang 5 waktu itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam karena memang termasuk rukun Islam yang nomor 2. Tapi ada beberapa kondisi memang seseorang walaupun beragama Islam itu boleh meninggalkan sholat. Nah ini jawabannya ada di kitab Fathul Mu'in, ini ada di halaman 3. Innama tajibu amaktubatu ay sholawatul khamsi ala kulli muslimin mukallafin ay baligin akilin dzakarin aw ghairihi tahirin. Jadi wajib sholat maktubah, sholat 5 waktu itu wajibnya kepada siapa? Kepada orang Islam. Ini sudah pada tahulah. Kemudian yang kedua kepada orang yang mukallaf. Apa arti mukallaf? Mukallaf itu artinya balig dan juga berakal. Itu mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Kemudian tohirin, suci dari haid dan nifas. Jadi ini syaratnya. Nah, jadi kalau misalkan tidak memenuhi syarat ini ya berarti tidak wajib sholat. Fala tajibu ala kafiri asliyin wa sobiyin wa majnunin wa mugma alaihi wa sakrona bila ta'adin li adami taklifihim. Maka tidak wajib melaksanakan sholat bagi orang yang kafir asli. Orang kafir masuk Islam. Ya, selama masa kafirnya tidak wajib sholat. Maka ketika masuk Islam itu sholat yang ditinggalkan selama masa kafir ya tidak perlu dikodok karena memang gak wajib sholat. Beda ya sama orang murtad. Nanti ada penjelasannya. Wasobiyin dan anak kecil yang belum balik itu juga tidak wajib sholat. Ciri balik ada 3. Yang pertama adalah keluar darah haid, ini khusus perempuan. Yang kedua adalah keluar air mani atau terasa keluar air mani, mau laki-laki atau perempuan. Dan yang ketiga, kalau gak ada ciri yang pertama dan ciri kedua, nih pakai ciri yang ketiga, yakni sempurna umur 15 tahun Hijriyah. Nah kalau belum ada ciri balik, ya belum balik, anaknya masih sobi kategorinya, maka belum wajib melaksanakan sholat. Tapi orang tua wajib mengajari anaknya yang belum balik ini, terutama ketika sudah usia 7 tahun, mengajari sholat, mengajari tata caranya, mengajari ilmunya. Gitu. Walaupun si anak sebenarnya belum wajib. Kemudian wa majnunin. Dan orang gila. Kenapa orang gila gak wajib sholat? Ya karena tidak berakal. Wa mugma alaih, dan orang yang ayan juga tidak wajib sholat. Kemudian orang yang wasakrona bila ta'adin, yang mabuk tanpa sengaja, umpamanya nih makan jengkol kebanyakan sampai hilang ingatan gitu, sampai mabuk. Nah itu kan gak sengaja, bukan gak sengaja makan jengkolnya, gak sengaja mabuknya itu, ya maka ini juga tidak wajib sholat gitu. Kenapa gak wajib sholat? Ya adami taklifihim, karena memang tidak terkena taklif melaksanakan sholat. Kemudian wala ala haidin wa nufasaa, dan tidak wajib sholat bagi wanita haid dan wanita nifas di adami sihatiha minhuma, karena tidak sah sholatnya wanita haid dan wanita nifas. Bahkan kalau wanita haid dan wanita nifas maksa sholat itu haram, hukumnya haram, malah dapat dosa bukan dapat pahala gitu. Wala kodoa alaihim gitu. Dan tidak wajib kodok sholat bagi yang tadi disebutkan ya. Bagi yang tadi disebutkan anak kecil kemudian balik, ya selama masa kecilnya gak perlu dikodok sholatnya. Yang kafir masuk Islam sama masa kafirnya gak perlu dikodok sholatnya. Gak perlu kodok tuh yang tadi, termasuk yang wanita haid ketika masa haidnya meninggalkan sholat. Ketika kemudian suci selama masa haid meninggalkan sholat tak perlu dikodok sholatnya gitu. Yang wajib dikodok itu puasa ya. Kalau wanita haid meninggalkan puasa ketika bulan Ramadan wajib kodok puasanya. Tapi sholat yang ditinggalkan selama haidnya tak perlu dikodok. Gitu. Jadi gak perlu dikodok kecuali nih di sini ada pengecualian batajibu ala murtadin wa mu'tadin bisakrin. Kecuali orang yang murtad. Orang yang murtad itu kan tadinya dia Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam jadi murtad. Misalkan murtad selama 3 tahun, lalu masuk Islam lagi, maka selama 3 tahun ini sholat yang ditinggalkan wajib dikodok. Kemudian orang yang mabuk dengan sengaja, dia minum minuman keras dengan sengaja sampai dia ninggalin sholat selama umpamanya sehari semalam, ya selama sehari semalam ini sholat yang ditinggalkan wajib dikodok, karena dia mabuknya dengan sengaja. Nah jadi itulah contoh kondisi di mana seseorang dia boleh meninggalkan sholat. Bahkan untuk wanita haid dan nifas haram sholat. Nah
Banyak yang beranggapan orang sakit tuh boleh ninggalin sholat. Nah, ini salah besar. Orang sakit selama yang sakitnya fisiknya, akal masih normal, masih berjalan gitu, maka itu tetap wajib melaksanakan sholat. Ya kecuali kalau yang kenanya akalnya gitu. Termasuk juga nih, ada yang ketinggalan. Orang tua yang pikun, yang pikunnya udah parah banget, itu kan udah kena ke otak tuh, udah gak berakal lagi. Sudah tingkah laku balik ke anak-anak lagi. Nama sendiri gak inget, sama anak gak inget, nama anak gak inget. Wah pokoknya udah parah pikunnya, yaitu juga masuknya kondisinya tidak berakal, gak kena kewajiban melaksanakan sholat gitu. Tapi kalau orang yang misalkan dia itu sakitnya sakit badan fisik tapi akal masih normal, itu tetap wajib sholat gitu. Sholatnya bagaimana? Semampunya, gak mampu berdiri sambil duduk, gak mampu sambil duduk sambil berbaring ya, gambar sambil berbaring juga masih kondisi parah tapi akal masih jalan ya, sholat dijalankan dalam hati. Kemudian juga ada kondisi yang namanya udzur sholat. Jadi ninggalin sholat tapi bukan sengaja. Nah, orang yang terkena udzur sholat itu seperti apa? Seperti orang yang dia kelupa. Ya, lupa melaksanakan sholat atau orang yang ketiduran. Dan ketidurannya ini karena sebelum masuk waktu sholat. Nah, ini termasuk udzur sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, maka nanti begitu dia bangun, kalau karena tidur atau begitu dia ingat, kalau karena lupa ninggalin sholatnya, maka dia wajib mengkodok sholatnya gitu. Tapi dia gak dosa. Gak dosa kenapa? Karena dia ninggalin sholatnya karena udzur. Nah, ini masuk kategorinya udzur sholat. Dia meninggalkan sholat tapi dia gak dosa. Nah, selain kondisi yang itu tadi ya, kalau misalkan kondisi seperti bepergian tetap wajib sholat, sakit selama akal masih normal itu juga tetap wajib melaksanakan sholat.